Tapi kalau jamaah membuka channel, nan aslinya tu channel Ristawardi Channel, kan muncul foto ambo begitu, ya kan? Ajan lupa mantak je tunjuk tu. Namanya subscribe, ya kan? Itu gunanya di kami, ya kan? Kalau mailia royaltinya pembayar listrik, karena video ko di delete bagaimana mau lihat? Diedit. Jadi pembali internet, paket internet, itu gunanya. Ya kan? Jangan lupa mantak je tunjuk tak keringan tu. Wah, tu apanya media. Kalau anak-anak kambo nama merakam si koko kainya lo royaltinya kok. Ndak ke kami painya dah. Itulah hebatnya pengurus musaji di Pekanbaru kok. Aduh, lanyo buat tetalu. Ba apa kau itu kaji mengenai tetalu kau ada dalam apa kok? Itulah pernah nyudah ngapa donyo Cindy lo ada ustaz kau ya di buat sekali je. Lai tahu ibu-ibu ba mangkau ustaz kau dia dia tetalu. Bukan inyo nama minta ayam nan menyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapeh nandari Bukit Tinggi anda menjalang Pasabaso karena jamaah lahirami dingin juange kami terima. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Nurul Hidayah Kelurahan Nabia Kota Pekanbaru. Dan kita hormati Bapak RW, Bapak RT, pemuka-pemuka masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang yang hadir di Masjid Paripurna Nurul Hidayah malam ini. Juga seluruh nenek mama, pegawai-pegawai sara, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, paripaga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari, kutiko ananda kalayena kami sadonyo orang tua mendoa. Doa indak sembarang doa, doa dianta ayemato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta boleh kandak balaku ananda laya ke dunia ko.
Masuk kate kami aja mandi lagak gadang diaja makan. Dibalikan subang juga lang sarato mani ganto balampi. Dari kete kalian lah gadang kini lah jadi anak bujang jo anak gadi. Besar harapan kami nak guno cibadak didalangkan kaganti beladang lado. Guno nyo anak kami gadangkan ke pembimbing kami kok tuo. Mudah-mudahan ananda generasi muda selalu bersemangat untuk menambah ilmu agama, mempelajari adat istiadat dan budaya, sehingga kita tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Kata Pak Pengurus Panduk duo. Tapi dia pay ibu-ibu kolah 2 tahun spanduk tu. Itu namanya Rista Wardi Channel. Lah nyopa macam ni orang nyolah, ada snack video, ada TikTok. Ya kan? Nama nanyo karek-karek itu banyak. Itu adalah spanduk. Ambo yakin mangkorami ko orang de nyolah menceliak di YouTube. Kini tadanga ustaz tu kemarin tak diundang nanyo datang. Masuk serugo lah jamaah ko satu. Ya kan? Tapi kalau jamaah membuka channel, nan aslinya tu channel Rista Wardi Channel. Kan muncul foto ambo begitu. Ya kan? Ajan lupa mantak jo tunjuk tu. Namanya subscribe. Ya kan? Itu gunanya di kami, ya kan? Kalau mailie royaltinya pembayar listrik. Karena video ko di delete bagaimana mau lihat? Diedit. Jadi pembali internet, paket internet. Itu gunanya. Ya kan? Jangan lupa mantak je tunjuk tak keringan tu. Wah, tu apanya melia. Kalau anak-anak kambo nama rakam si koko kainyo lo royaltinya kok. Ndak ke kami painya dah. Itulah hebatnya pengurus musaji di Pekanbaru kok. Aduh. Lanyo buat tetalu. Ba amang kau itu kaji mengenai tetalu kau ada dalam apa kok. Itulah pernah nyudah ngapa donyo sindi lo ada ustaz gogo ya di buat sekali je. Lai tahu ibu-ibu ba mangkau ustaz ko dia giat tetalu. Bukan inyo nama minta ayam nan menyuruh. Ayam nan batalu ko jala dengar ibu kalau lo sudahnya batalu aja. Ustaz. Tu kalau lo talunya bisu aja lai. Ustaz, dengarlah. Lai tahu ibu artinya tahu. Ko talu adalah keluar boy ente talu tu untuk ustaz jangan ia putih kaya ia putih saja. Jadi nama nyuruh ya kan? Mudah-mudahan orang nak membuat talu aku masuk serogo lah. Tapi kalau nyuagi tu bau manci masuk narko. Nyo kan ada lo ustaz kena nyo racun ni orang ba. Aduh, Nabi nyo racun orang. Karena makan gulai kambing tu nyo racun di orang Yahudi. Ya kan? Maka Nabi itu sakit yang dia rasakan akan meninggal, ada sisa-sisa racun yang masih ada di paru-parunya. Ya kan? Nabi sebagai kekasih Allah tentu tidak jadi masalah. Yang besar dosanya orang yang mengasihi racun. Kita baca judul pengajian awak malam kini. Kau pakai judul ya. Menapak hijrah menuju Ramadan kafah. Nah, sekarang hijrah itu apa? Dan siapa yang bisa hijrah? Nah, kalau kita lihat dari surat yang saya baca tadi, ya kan? Itu surat Al-Anfal ayat 72. Orang-orang yang mampu berhijrah itu orang beriman.
Karena hijrah itu berat. Kenapa berat? Meninggalkan kebiasaan yang telah mendarah mendaging. Ternyata diketahui itu dilarang oleh agama. Ya kan? Semua juga menyuruh orang berhenti merokok, Pak. Ada yang pada berhenti merokok, ya cara juga ini dan itu, Pak. Iya kan? Karena apa? Sudah terbiasa dengan nikotin itu, sulit menghentikannya. Ya kan? Jadi hijrah itu tidak sembarang orang bisa. Makanya dia sebut oleh Allah bukan hijrahnya dulu, walladzina amanu, orang-orang yang benar beriman. Orang itulah yang mampu hijrah. Kalau dulu dia pezina, asal melihat perempuan-perempuan langsung spanningnya naik, maklumlah tegangan tinggi, ya kan? Maka dia ingin bergaul dengan perempuan itu. Kata agama, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Dia tinggalkan. Solusinya bagaimana? Nyo nikah, nak poe cie nyo tambah dua. Biarlah bini ampe pada bazina. Ibu-ibu itu loh, nama suaminya nan masih aktif kerajo, acok ke Jakarta ada PSPJ, dah. Udah jangan macam-macam di Jakarta tu nak. Bazina beko bazina jo perempuan jae nyoba penyakit tu dah bawa lo jo ambo beko pindah penyakit nyo kambo. Biarlah ampe bini udah daripada udah bazina jo berusi lain. Rancak jo itu salah. Ya kan? Karena hijrah itu kalau sudah terbiasa dengan maksiat sulit meninggalkannya. Atau mangko disabui pandai mana orang membuat judul kau menapak. Jadi setapak demi setapak. Kita akan sampai ke tujuan. Sabah condong marawa katapian condong kase kepincuran tiuk tembak adu alamat tiuk condong adu kerabahan. Maksud hijrah itu apa sebenarnya? Kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik jadi yang terbaik atau yang paling baik. Bahasa piamannya the best of the best. Jadi tugas kita kalau ingin berhijrah ini iman yang diperdalam dulu. Bu, apa Basiruddin kawan nambonan tagak tu menganya kini dia. Mambiak foto ibu-ibu, nyo mambiak muko kerajonya kok. Manga? Pitaruh hambo cik senyo jangan ada nalalo. Buruak video kami ni nyo. Iya kan? Nyo mambiak foto ibu lalu tu aja selero mele sekua. Jalan lo nak? Boleh rancaknya di video. Dan ibu bisa nanti kalau ibu buka video Musajid Nurul Hidayah ko nanti lanyo kirim di Pak Abbas. Lihat ni kau. Ada nado di YouTube. Ya kan? Tu ada rasa kebanggaan dalam diri awak masuk YouTube. Ambo kalau nak masuk YouTube kau Pak ndak tahu ke orang pergi mengaji jauh-jauh kau kan. Banyak nang kurang dia ambo Pak sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam. Sulit lah ambo ke bercerita ndak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil selumpuh ke menari. Ba Allah si butuh ke membimbing. Jangan apa-apa semua ambo jo anak ambo Ustaz Samad. Itu inyo profesor doktor. Kuliahnya di Mesir, di Maroko, di Sudan, antah bara apa namanya tu skripsinya ya kan sabalunnya bagala pro nanayahnya kok ndak pernah kuliah bamang ko ado DRS tu Pak Ustaz tu orang saya membuat-buat tu mah picayonya mungkin orang gaik kon sarjana anyo we ya kan tapi jangan disabuyan DRS tu do torondus DRS salah Aduh, dakwah raun sabali. Iko di Riau, ko melaki tanggal 3 ko Pak.
Barangke kami hari Jumat pagi 8:30 tiba kami di Pangkalan Kerinci. Maghrib Isa langsung ngaji. Nyojapui de Pak Asril nan maurus wirid kita sampai malam kini. Ya kan? Tunyo bawa mengaji ke Kecamatan Kandis Selatan, Kabupaten Siak. Itu IKMR, Ikatan Keluarga Minang, Kecamatan Kandis Selatan. Itulah pindah lo ke kota Pekanbaru, adonan wirid subuh tadi. Maghrib di Siko, Isya di Siko. Itu kan DRS tuh, dakwah Raun Sabali. Cuma kini ditukar orang namanya Safari Dakwah. Iya kan? Jadi orang di zaman Rasulullah itu Bu, kenapa dia mau hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena imannya tadi kuat. Orang-orang yang hijrah itu Pak, orang sudah mumpuni masalah ekonomi Pak. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu kaya raya Pak. Iya kan? Dia tinggalkan kekayaan itu karena cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Iya kan? Sebab awak hijrah tu orang awak nan diturut ke sinan sampai 175 km, karakter, sifat, adat istiadat, budaya berbeda. Sampai kini walaupun sudah satu menjadi agama Islam, Makkah Madinah tu karakter orangnya berbeda Pak. Iya kan? Orang Madinah tu agak lembut. Orang Makkah itu agak keras suaranya. Kalau tiba di Sumatera Barat ke Pak, suku Batak. Iya kan? Orang Sumatera Barat pun bapak-bapak antara Payakumbuh Bukit Tinggi itu beda-beda bahasanya. Iya kan? Kalau orang Payakumbuh tu ya biarlah berang bananya, bahasanya tu lunaknya. Bolah lah kambil layuang kadibo kakakmu dia. Kalau orang enggak tinggi enggak dogol bahasanya tu bahasa tinggi. Lasak cakuang nanti tunggu dan tak tiba-tiba kama senang. Kalau mantun orang ngecek tu orang tinggi tu. Iya kan? Kalau tadang ada Pak orang mengecek, ayuang sama solando dan ayuang. Onde je ku adang. Katan doyane ku aso aja. Kue siabie ai ku awe aja. Sabenggo atak awak lanjo yo atak pawi dia aja. Kini lah 50.000 rupiah awak lanjo lala ze sonye aja. Aturan maga. Kucela ya bahasa Minang juga. Kateh lah tanta-anta den, ke bawah lah onjak-onjak den, nang dak tiba-tiba do. 100-200 kan pitih je dang tu orang maga. Orang so ya kan itu Pak. Jadi di Sumatera Barat kose beda-beda bahasa, apalagi bahasa dunia. Jadi orang Mekah dan orang Madinah tidak sama. Kenapa Madinah ini ditunjuk oleh Allah untuk hijrah Rasul dan sahabatnya? Karena di Madinah itu tanahnya itu untuk menerima agama subur, tanahnya tidak gersang. Di Makkah orang ke hijrah itu Bu, 90 orang merupakan orang Islam. Tapi di Madinah belum sampai Nabi ke sana, hanya pedagang-pedagang. Tapi di Madinah orang sudah lebih 400 menjadi Islam. Ya kan? Maka ditunjuklah Madinah. Ya kan? Jadi hijrah itu berat. Orang yang beriman yang akan mampu. Kita doakan, ya kan? Kalau ada jodoh sana awak, karib kerabat awak, nanalun hijrah dari ndak salat ke salat, kita doakan taruh. Sebab dosa yang berbahaya itu anak-anak muda ya meninggalkan salat. Kalau ananda satu kali meninggalkan salat subuh, satu kali nak, bukan setiap hari, itu dosanya sama dengan membunuh orang mukmin 1000 orang. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Kalau satu kali meninggalkan salat zuhur, bukan setiap hari,
dosanya sama dengan meruntuh Ka'bah. Kalau meninggalkan salat asar dan salat maghrib 1 kali saja, dosanya sama dengan berzina dengan ibu kita. Kalau yang meninggalkannya perempuan, sama dengan berzina dengan ayah ibu-ibu. Kalau meninggalkan salat isya 1 kali saja, tidak setiap hari, itu dosanya sama, tidak rela Allah kita hidup di dunia ini. Tapi banyak orang tidak salat tu nyapa dia ada Allah duitnya Ustaz, rezekinya banyak. Iya, diizinkan oleh Allah, tapi semuanya tidak akan membawa berkah. Dia kan akan menyiksanya baik dunia maupun akhirat. Nah, jadi kita doakanlah dun sanak kita nan halun hijrah. Ndak amuah salat, kita doakan supaya dia salat. Yang akan mendorongnya itu iman. Iman itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Sama jo listrik gua. Ada anak-anak mahasiswa kita selesai di SMA dia kuliah di elektro. Kemudian ada dia yang arus kuat, ada yang arus lunak. Lah S2-nya di elektro tuh Pak. Coba tanya kayaknya nama nan listrik. Tak bisa nyo tunjukan tu Pak. Kerana listrik itu tak tampak. Apa bantangan kawe kini ko agak duo nan cie dia liri listrik, nan cie indak. Lai berbeda di mata menceliat. Indak Pak. Tapi cuba awak. Iya kan? Apa gitu iman itu? Listrik tidak tampak. Di sini, di sound system ini ada listrik, ada. Maka suara saya di belakang sekali orang, kalau sound systemnya baik, aliran listriknya normal, maka suara saya akan didengar ke belakang. Itu tandanya ada listrik. Naniko, kok baliang-baliang? Lain nampak listriknya? Indah, tanda ada listrik diputar. Itu namanya bola lampu. Nama listriknya tidak tahu. Iya kan? Dipasang itu ada aliran hidup lampu. Begitu juga iman. Iman itu tidak kelihatan. Iya kan? Tandanya orang beriman apa? Akibat yang ditimbulkan oleh iman. Maka orang kalau sudah mulai meninggalkan yang buruk-buruk Pak, tanda imannya bekerja. Walaupun ini selama ini menjadi makanan rutinnya. Ya kan? Tapi ada dia meninggalkan, tidak dikerjakannya lagi. Itu imannya sudah hidup. Ini yang akan dipupuk terus. Baru setelah itu Allah mengatakan walladzina amanu wa hajaru. Jadi orang kayo-kayo di zaman Nabi itu Pak, nyo tinggal ziarah tu di Makkahnya. Karena ada nalabiah kayo nang kamabeh ni nyo sia Allah. Serupa kini lah hampir jo sama tahun 65 ko Pak. Lahan tri orang di beberapa daerah Bali Bare, ini nampak ada Pak. Atau 65 medekolu Gestapo kamalatui, jadi awak waspada salah Pak. Kini cara-cara itu cara Gestapo Pak. Laba macam orang Basora Sawali, ya kan, mengatakan ada program nan salah, ndak nyo dangan Pak. Langsung nyo kerajaan nan inyo tu. Ya kan? Sehingga ada guru menanyo muridnya. Yuang. Cuang jumlahan 8 tambah 8 tambah 6 berapa? Ya kan? Anyu we sama dengan 886. Aku cocok ang di KPU kerajaan tinggi. Sabali orang segala elemen masyarakat sampai ke kampus guru besar ndak nyoda ngamba. Cuma alhamdulillah orang ndak serupa 2009 balik gini doh Pak. Lanjutkan orang menuntut keadilan. Kita doakan saja Allah yang punya keadilan itu
akan menurunkan keadilannya kepada orang yang benar, akan menghukum dengan haknya, bukan hak kita, Pak. Hak Allah yang akan menghukum orang yang curang. Hebat-hebat rajo kini kita bacalah dalam sejarah. Mussolini, Hitler, Napoleon Bonaparte, kalau Namrud tu jauh tu di zaman Nabi tu. Iya kan? Semuanya itu hancur. Inyo menembak kepalanya sendiri, Pak. Alai masuk akal tu, rajo menembak kepalanya. Karena apa? Karena telah panik dengan dosa-dosa. Dia, Pak, kok jadi gubernur Riau, besok aja macam-macam perangai tak? Iya kan? Bisa bunuh diri sudah tu. Dosa kita itu yang menyiksa kita. Jadi orang-orang curang kau ndak amuah rupa program curang kau nyo stel tarwih. Iya kan? Jadi dia mbon entah pikir, Pak, triliun biayanya pemilu, Pak. Ndak dia dosa pemilu ndak ada, ditunjuk seorang jadi presiden. Iya kan? Apa ganti-ganti asiano kan pantas ini ya. Kini ketua Golkar jadi presiden, besok ketua P3 lagi. Biaya dah. Kalau berganti-ganti 5 tahun seorang kan Allah tu. Habis itu ditunjuk lo Ustaz Rizwardi. Ya kan? Ustaz dia lacok berceramah, Ustaz adalah presiden 5 tahunnya. Ya kan? Ini, Pak. Kok biaya kadang pemilu buruk tahun kini. Kenapa? Orang tak mau hijrah dari yang buruk itu. Tetap akan melanggengkan yang buruk. Dia tidak tahu bahwa mata Allah sedang menyorot mereka. Bang, kau tidak hancur sedang Allah orang curang tu sekali, Pak. Allah tidak mau itu programnya dah, Pak. Fir'aun, Pak, tu dinasti. Dinasti Fir'aun nambah sobok je Nabi Musa namanya Me'etah. Gelarnya Ramses II. Sebelum itu ada Fir'aun yang perempuan. Sampai 3000 tahun dinasti Fir'aun. Tapi akhirnya hancur. Yang mengalahkan bukan Nabi Musa, tapi Allah. Lawasan Allah lain. Itu namanya istidrat. Sebanyak ko orang, Pak, ya kan? Apa nak datang kini ko siapa pilih presiden tak? Kecil saja jangan takut loh. Iya kan? Akhirnya para jamaah suara Anis ko nak tambah 20 lampe lah terkunci saja. Berarti suara tu nyukicuan saja orang, Pak. Tak kecewa awak tu. Jadi awak tak bisa berbuat apa-apa doh. Mendoa ke Allah. Tunjukilah hati orang ko, ya Allah, kanan baik balik. Tak boleh lah awak ditembak patuh orang hujan. Itu hak Allah tu. Kok disambar petir, kok karam di laut, itu Allah. Kita minta petunjuk, ya Allah, tunjukilah orang nan sasek-sasek go, ya Allah. Kalau lah jadi orang jujur sadonya, Pak, Indonesia ini akan makmur. Kenapa terjadi kehancuran di sana sini? Karena masyarakat dan orang yang memerintahnya sudah banyak tidak jujur. Masyarakat kok banyak yang tidak jujur, Pak. Iya kan? Tandonyo, ambo makan di rumah makan, ramai makan tu. Iya deh. Andaknya kalau orang lai batuhan ya, katanya menjelik rumah makan rami itu, masya Allah, tabarakallah. Iya kan? Taat je lah orang punya rumah makan kau beribadah, ya Allah. Kebanyakan orang kalau rami itu rumah makan babi siaknya, Pak. Siak kalau dukunnya. Jadi menurut inyo rumah makan tu rami dipadukuni. Ini bapak-bapak itu. Itu rusak. Ya kan? Kemudian awak ingin jadi anggota DPR, itu dicalik lo ke dukun. Kira-kira lo dipilih orang lain. Kau jadi bupati, calik lo ke dukun. Akhirnya nyotukan nama dukun ke orang. Orang pintar. Bagaimana kau orang pintarnya gana mau dukun tu nan datang kau orang pandai.
Apabila orang ko ka hijrah, apabila orang namodeko ka hijrah, pindah dari syirik kepada tauhid, pindah dari engkar kepada beriman, ya kan? Kapan? Atau mengko sesuai na judulnya menapak. Tapi kalau kita nani musaji kini kok Pak, iko ndak menapak lah, memperdalam iman, ya kan? Agar ibadah kita tidak terkontaminasi dengan syirik. Pak, ambo mengaji ke Kabupaten Kampar. Rupo di sinan namanya Kuntu. Itu ada kuburan Syekh Burhanuddin. Di Pariaman adolo nama lananiyo kalau panjang ambo memikir. Atau yo orang kosanamo. Ya kan? Bangko Burhanuddin sana jadi Syekh. Bangko ndak Samsudin kan. Ini Pak. Ya kan? Kalau di Kuntu Syekh Samsudin, di Pariaman Syekh Burhanuddin. Ya kan? Bagian kita yang beragama ini meminta keberkahan ke kubur. Ini kita harus hijrah dalam masalah ini. Kalau awak ziarah kubur Pak, indah awak minta berkah ke kubur tu. Doa orang nak masuk kubur tu. Orang ko ulama dulu go ya Allah. Tapi nyo ndak nabi. Orang ko ulama ya Allah, tapi nyo ndak nabi. Jasonyo banyak kaumat mengajarkan ilmu agama, tapi dia tidak akan luput dari dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa ulama kami ini, lapangkanlah kuburnya dan bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Indah awak minta berkah dah. Iko ulama dulu ya Allah, berkat kami ziarah kemari gua dek bareh maha ya Allah, murahanlah jona ulama gua. Itu syirik. Jadi redaksi itu Jadi ziarah kubur mendoakan orang nalah mati itu ndak awak minta berkah dah. Kalau ingin minta doa ka ulama nani duit. Ada ndak apa-apa ibu-ibu anak-anak ambo nalah likah 10 tahun alun dapat anak. Indak usah ambo mendoaan. Apa doanya Ustaz supaya ambo dapat anak? Ya kan? Mintalah, ambo tunjuk anak. Ketika ambo duit ku ajalah ambo lah dikubur nanti pai ke sinan. Oh Ustaz Isawardi ambo lo beranak. Ustaz de ulama dikenal orang masuk YouTube dulu. Ya kan, keberkahan Ustaz gua amangan duanya lah ini ambo. Itu syirik. Ya kan? Bertambah jauh panggang dari api. Bertambah jarak urek liye jodoh gue. Ya kan? Aku tiku ambo duit kau dapat. Minta doa anak ambo Ustaz umurnya sampai tahun lalu pandai jo mengecek. Boleh apa? Ya kan? Kalau apa? Kalau ingin dapat anak, alun dapat anak, ambo tunjukkan saya ayatnya di Surah Maryam ayat 1 sampai 6. Apa coy itu nama nanalun baranak? Ya kan nalah jam anak-anak jadi baca itu mengapuri dia anak dan lain betul. Ya kan tak tabel lah. Ya kan? Ini ya kan. Itu nama nanalun baranak. Doa sia tu dan disurian di Allah dalam Quran surah Maryam tu. Doa Nabi Zakaria. Tapi beliau tidak tanggung sabarnya do Pak. Beliau mendoa tu lah segai ambo gua. Tandonya. Iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Hai Muhammad. Apakah telah engkau perhatikan ketika Zakaria berdoa kepada saya dengan suara khafiyya, penuh rasa takut, harap dan lemah lembut. Jadi nampaknya kau meminta ke Allah, kau lemah lembut Pak. Tak boleh hari-hari. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak boleh itu dah. Mai ibu-ibu awak.
Ya kan? Wahanal azmu minni, tulang belulangku telah lemah ya Allah. Lutui ambolah pengapuran, kaki bati ambolah remeti, seluruh pesandianlah asam murad ya Allah. Lutui ambolah kena jin balang ya Allah. Lah lamah tulang ko sadonya ya Allah. Wasta'ala ra'su syaiba, seluruh rambutku sudah berubah jadi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun saya tidak pernah putus asa memohon kepada engkau ya Allah. Itulah dapat awak 3 pelajaran Pak. Pertama, berdoa dengan suara lemah lembut. Walaupun tulanglah lemah, penyakitlah doa buatlah bauban, jan putih aso. Ya kan? Dan doa itu penuh harap. Cik Nabi Zakaria yo rancakna doa apa? Wa inni khiftul mawaliya. Rambut bauban, tulang lamah, tulang lalayu-layu, ndak ada bodoh ya Allah. Ambo nan khawatir inni khiftul mawaliya, pewaris sesudah aku. Anakku, keturunanku, cucuku, itu yang aku khawatirkan. Kalau nanti anak cucuku narkoba semua ya Allah. Sebab kini ada beberapa pakar berpendapat Pak, generasi kini nomor anak bujang. Ya kan? Ndak terlibat saya nak awak narkoba Pak, itulah suatu keberuntungan bagi ayah dan punya anak bujang dan anak gading. Sebab penyakit itu pindah memindah Pak. Anggota DPR pun ada narkoba, polisi pun ada narkoba. Ya kan? Kalau mereka bergaul dengan itu, babau awak jurang mengalih lawa, anyi awak. Jurang menjual minyak harum awak. Ya kan? Ini. Jadi metode mendidik anaknya kita tiru Nabi Zakaria. Nanyo khawatirkan anaknya bukan bapak kayak ndak dapat karajo nek itu nanyo pikiran. Generasi yang rusak. Sedangkan nambo ya Allah jobini ambo wa kanatim raati aqira. Ya kan? Istri ambo mungkin mandua ya Allah, aqira tu mandua artinya. Jadi nama nan barana padusi jadi aja nama aqira. Beko mandua senyolah di pelakian dak yo anak. Ya kan? Jangan. Nah, rupanya Nabi Zakaria sudah mendoa tu, kan? Jangan dicaliak jo anak babuni tu bu kemari menjaliak. Tu mungkin bangku rabah, mungkin kalau orang jatuh mungkinlah takdirnya aja. Orang mati nak kini kau pak anda perlu diangkat keluar tu. Perdiasa lah lelaki sudah mengaji dulu. Nyo ndak yo kai duit tu dolai. Ini kebebutan bapak. Iya kan? Kata Allah Zakaria, istrimu tidak mandul. Cuma saya mengujimu. Kamu akan dapat anak setelah usia tua ini. Istrimu akan hamil. Karena Nabi Zakaria kualun pengalaman masalah itu Pak, walaupun nyola gae, ko iyo bini ambo kamil atandonyo ya Allah. Engkau ndak amuh semengecek orang selama 3 hari. Malih engkau mengecek orang ndak amuh lo menyapu engkau. Taruhan yang aniang 3 hari 3 malam orang. Biar jo tetangga aja. Atu tandonyo istri engkau lah hamil. Nah, kalau ambo dek 5 kali istri kau nak dulu dak dombo tanyo-tanyo ke Allah. Ambo lah tahu saya. Kalau lacoknya pagi-pagi mengesok-esok, dak. Atau kamil tu. Atau nyo minta putih ambacang tengah malam. Dah ada rasa kemutah nang kelamak dia putih ambacang. Atau lainnya tu mah. Atau besok lah itu ceknya. Sampai bulan sudah tu lah itu jalan. Iya kan? Nah perlu ditanya-tanya. Iya kan? Jadi kalau kita memang ingin pula hijrah, cara kita dapat keluarga yang sakinah
anak-anak yang taat, ya kan? Kita harus pindah dari pola-pola yang tidak benar kepada pola-pola yang ditunjukkan oleh Nabi. Sabu hijrah tu barek kalau iman tak ada. Ya kan? Dan orang yang telah hijrah itulah yang bisa berjihad. Jadi susunan ayat tu rancak warna dari Allah, Pak. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jihadnya kau apa? Mencari nama, mencari pangkat, mencari kedudukan, atau mencari ridha Allah. Iya kan? Kalau ayat tadi menerangkan wajahadu fi sabilillah. Kami nan datang kamu saji ko kini Ustaz, kami ndak jamaah siko do. Pidek tadanga Ustaz mengaji siko kami hadir. Apakah ini jihad? Benar. Jihad. Iya kan? Seindak-indaknya mencari Ustaz tu dari dake saya ambil so fotonya saya. Bila pai jola mencari Ustaz kelera tu nyolai tibo gini mah di saji foto je. Kan? Lain namu anda datang kini kau sambil lalu menangah kaji tetap jihad. Sebabnya ndak lalu sawananya tu dong. Kalau lalu sawananya tu juga kasut jadi selimut juga kan. Ya kan? Nyo lalu ayam tu nya. Cuma mbo ndak baana dem mbo orang lalu ko. Sebab orang tu ndak aktif. Nyo itu. Tu lama-lama tu itu. Tanda tak faham dia kaji tu. Habis kau dek terlampau tak fahamnya nyanggu elak. Ya kan? Nah, itu tu urutannya. Nam pertamanya alu nyo sandal lu. Basanda tu kan zero. Ya kan? Tapi yang bawa cameh. Ibu-ibu, bapak-bapak nak datang malam kini kau sehat tak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat semua. Semoga selalu sehat. Kenapa? Amal kita bisa sempurna kalau jasad dan rohani kita sehat. Ya kan? Tapi bisa tak orang sehat kau mendadak meninggal? Bisa. Awak nak berkandak itu, tapi kalau Allah berkandak, awak kecik ke membentah. Sudah awak bubar mengaji wiko. Iya kan? Hari ke menjelang subuh sudah salat tahajud. Mi lai duit di masjid ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecik pengurus. Telah berpulang ke rahmatullah. Salah satu jamaah Masjid Paripurna Nurul Hidayah yang tadi malam beliau serius mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang angoh babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke dirayah, laba pisah badan nyau. Tibo di rumah beliau paniang nyolarian dia anaknya ke puskesmas kira pacah pembuluh darah tak tertolong lagi. Sekarang jenazah telah terbujur di rumah duka. Nanti sudah salat subuh, mari kita bersama-sama melayat ke rumah duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau awak ibu sianu meninggal. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji itu. Nambah sanda aja takui lah. Itu contoh saja. Bisa tak cuy itu? Atau ustaz nan mengaji kau? Ya kan? Ambo dulu mendengar Tuanku Zulkarnain kan dalam rangka safari dakwah meninggal kemaru kan? Baca inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kini ndak lama dah.
Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, hijrah, orang beriman, orang hijrah pasti berjihad. Jadi kedatangan kita di masjid ini juga dalam rangka jihad. Fi sabilillah bi amwalikum. Allah nampak dan bawa tadi. Ya kan? Kan ada tadi 3 orang kayak katidiang jalan. Ambo perhatian tadi ada anak yatim, ala tu. Masjid ala. TPA. Ya kan? Itulah berjihad fi sabilillah bi amwalikum. Kalau ibisi tadi, itu berjihad dengan infak. Bedanya sedekah infak. Indah adona ibu mengisi ketidian tadi, tapi ibu lah bersedekah. Atau ibu galak. Galak tu sedekah kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau sampili karya awak bersedekah jo piti, galak sepa banyak. Iko sudah bersedekah, pilih galak sehari tu. Bantu harimau damam saya. Orang yang berjihad seperti itu bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum kita asak langkah awak dari rumah kemari. Ibu tahu tak apa yang ibu dapatkan sekarang? Apa yang bapak peroleh sekarang? Semenjak bapak ibu tadi kalau dengan ikhlas, iya kan, berangkat dari rumah tadi, tiba siko. Baiklah sudah pengajian pulang, tiba lo ibu dijanjang. Malaikat baru berhenti mendoakan. Doanya 2 saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa jemaah nan pai ke surau tadi ya Allah. Doa yang kedua, masukkan jemaah tu ke surga. Pabilonya doa saja ibu berangkat tadi sampai pulang tiba dijanjang. Lain tak panik malaikat tu ustaz, kalau ustaz lah ya dah dapat terlalu kan. Malaikat tu tak punya nafsu, tak ada rasa panik, tak ada rasa tekan tuak, tak ada ingin istirahat. Kalau istirahat malaikat kau pak putih rezeki. Bab itu nyonya nama bagian disuruh oleh Allah. Ristawardi sekitar rezekinya. Apa tu sekitar rezekinya. Malaikat yang membagi itu. Dan hujan tidak akan pernah turun karena yang mengatur turun hujan itu diperintah Allah malaikat. Di mari ke di hujan yang kini, di Riau, di Sumatera Barat. Itu malaikat yang disuruh oleh Allah mengatur. Jadi kalau malaikat tu punya nafsu pak, punya keinginan, pastinya istirahat, ndak jadi hujan turun. Artinya, coba pak cari ketika ke pemilu petang, tandonya malaikat tu ndak bernafsu, ada ndaknya bergabung partai PKS, partai Nasdem, ndak ada pak. Baliho tu ndak ada je, ya kan? Ini baliho malaikat Jibril. Baliho tu baliho orang tu. Bambang ko orang banyak baliho nyo punya nafsu. Iya kan? Atung ko nanya bosan-bosan do. Pabilo malaikat baranti mandoa nawak kini nan duduk na masjid ko pa lah tibo lo pak di rumah baiko dijanjang. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini ya Allah. Ya Allah, masukkan orang ini ke surga ya Allah. Ampunkan dosa orang ini ya Allah. Masukkan dia ke surga ya Allah. Sampai tiba di rumah biko. Tapi ada nan tak dapat doa tu, mudah-mudahan dapat sadonya. Nak faham mau kician? Orang datang di masjid gini pindah dapat doa tu dah. Nak faham mau kician? Orang yang banyak utang membayar ndak amuh. Atau ndak dapat doa malaikat tu. Apulang salah lain. Rice cooker bautang, magic jar bautang, kursi tamu bautang, meja makan bautang, blender bautang, mixer bautang, suami kompor dan oto bautang, Honda bautang, tak mau cicil. Orang tu nak dapat doa.
Ya kan? Supaya jan terkendala ba acaranya Pak Ustaz. Jan bautang. Kesalahan masyarakat Pak, iko kebanyakan gini. Bautang tu babungo, bungo tu riba tu ndak boleh di Allah. Jadi kaum muslimin ada pemimpin-pemimpin berbuat yang tidak ketuju di awak. Itu Al-Quran mengecekan. Kalau masyarakatnya zalim, adiah lo pemimpin zalim. Cuma ambo ndak sama je Ustaz Adi Hidayat nak apik dan ayatnya dok. Tapi itu Al-Quran. Iya kan? Pemimpin yang zalim memimpin orang yang dipimpinnya yang zalim pula. Coba jangan Pak, sebanyak kau padusi gini ya. Orang suku banak Jawi, lesbian, sodomi. Indak pasangan itu tuh doh. Iya kan? Malah ada partai kabarnya nan orang itu saya. Anda tahu mana partainya? Entah lulus ke Senayan, entahlah partai itu. Iya kan? Mana tahu dah orang lagi cek. Ada partai yang maju kini kau je. Orang-orang itu isinya je. Anda tahu mana? Iya kan? Jadi masyarakat kolah banyak loh maksiat. Jadi kita masyarakat ini di samping berdoa, kita perbaiki diri kita agar taat kepada Allah dari biasa, agar hijrah dari yang dilarang Allah kepada yang awak banyak hijrah pindah secara harfiah. Iya kan? Bare caro hidup di Sumatera Barat, pai hijrah ke baru merantau. Hijrah pindah dari itu saja banyaknya Pak. Malah dulu orang hijrah nyo tinggal bini lama nyo di rumah bini baru. Itu hijrahnya namanya. Apa doa anak banyak di rumah bini lama, nyo tinggal deh. Hanya je bini yang baru ko. Bini baru ko kan kulitnya yo tagang. Nah lama ko lah loyo. Iya kan badan tu lah bentuk dorom sama kadang seketik ke bawah. Iya kan? Tidak ketuju dia nyoleh. Dia tinggal. Dia cari narampiang. Itu hijrah yuk. Iya kan? Jadi hijrah yang dimaksud Allah tidak itu. Kalau kita akan menyambut Ramadan ko, hijrah awak lain. Apa ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah lagi kadang hari ke puasa ko? Ya, kita menuju Ramadan yang kafah. Bamako kafah ado kutiko Nabi bakutbah ba. Ya kan hari ke bulan Ramadan. Beliau baca amin 3 kali. Tapi ado ahli hadis mengece hadis ko ndak sahih. Tapi untuk pedoman dia awak, bukan untuk dijadikan hujah atau hukum, ya kan? Itu ndak bah. Jadi ketika Nabi berkhutbah Jumaat itu membaca amin beliau 3 kali. Tentu tidak jaleh di malaikat doanan di amin di orang-orang Jumaat doanan di amin Nabi. Lah sudah Jumaat itu baru bisa tanya. Kenapa engkau ya Rasulullah membaca amin 3 kali? Tadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima puasa orang nan tidak salat. Iya kan? Ada kejadian model itu tuh Ustaz? Ada Pak. Di Sumatera Barat di Padang banyak tuh Pak. Inyo puasa kok mau pi salat enggak? Iya kan? Ada lo orang nana mau salat puasa enggak? Ada orang salat lai, puasa lai, zakat lai, pai umrah lai, pai haji lai. Tapi nyo kerja di PT Budanir. Badan Usaha Dana Rentenir. Bapak ini. Dan disuruh Allah nyo kerajaan saudara, pindah dilarang Allah ndak nyo tinggal. Nah, iya kan? Bermacam-macam tipe manusia ini. Jadi kalau orang benar-benar hijrah ingin menyambut Ramadan yang dikerjakan secara kafah, semua yang dilarang itu harus dihentikan. Nah, itu dia.
Jadi salatlah, bersedekahlah, berinfaklah, berumrahlah, berhajilah, yang dilarang Allah ditinggalkan. Karena riba lebih dibenci dari Allah. Itu sama dosanya, riba yang paling kecil itu sama dosanya dengan berzina dengan ibu kita. Orang makan riba tu kepala ke bawah, nanti dia kira kaki kate parui bakile serupa kaco, isinya ulah kalau sepasan kala jengking pinyange labak. Makit-makit. Aku tiko Nabi Isra Mi'raj di pecalian tu di Allah. Siapa tu Jibril, itulah umat engkau nan suka makan riba. Ya kan? Ada pula nampak dek Nabi orang padusi susunya kau dikabek jo basi yang dari tali dari api digantung ke atas dia menjerit. Siapa? Itulah perempuan nyoba baju kaos, ya kan? Tapi nampak laku tubuhnya, maka buah dadonya tu jaleh jo kelihatan. Ndaknya songkok jo jilbab panjang. Itu orang. Indak bertelanjang mananya, dia lebih tutup jo baju kaos. Tiap baju kaosnya tu sampai susunya kadang dari kerambi piaman. Menonjol ke muka tu. Alam itu sekecil laki-laki yang jeli. Tu sama saja membuka aurat batilannya. Ambo kalau masalah aurat ko bu, amuju ambo jadi laki-laki ko. Ya kena tu kan takdir kan. Ya Allah menyediakan sepasang-sepasang. Jadi sangat rugilah perempuan, dia sebagai perempuan dimuliakan Allah, pindah mau menutup aurat. Rugilah dia dunia akhir. Kemudian jangan diterima puasa orang yang tidak bertegur sapa. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, manusia ko sulit mengakui kesalahan. Ada orang yang telah bertahun-tahun tidak tegur sapa, ditanya timbal balik. Ambo ndak salah do Pak. Inyo nan salah. Ditanya nan salah. Ya ndak salah. Artinya apa? Menyalahkan orang mudah, mengakui kesalahan sulit. Ada nang kita tiru Ustaz, nyo akui se kesalahannya, ndak mau nyo menyalahkan orang. Ada, siapa? Nabi Adam. Nabi Adam Bapak Ibu keluar dari surga itu. Ini informasinya Al-Quran, Pak. Bagaimana kata Al-Quran? Fahazallahu masyaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh setan dari jalan Allah, maka dia terusir dari surga ke dunia. Ya kan? Ketika Nabi Adam minta ampun dengan istrinya kepada Allah berdua, ya kan? Dia tidak ada menyalahkan setan. Katanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, kami berdualah maniayo diri kami. Kalau inyo suko menyalahan setan, kami digelincirkan setan ya Allah. Setan kono ke dihukum. Ya kan? Tapi Nabi Adam tidak. Nanyo katai dirinya bangko amu waang digelincirkan setan. Sebanyak tu nan dimuliakan Allah di surga, cie nanyo larangnya. Itu nang kerajuan. Nan salah bukan setan waang. Setan tu programnya itu je. Menggelincirkan orang. Nah, jadi pemilu nan tak jujur kok gini bapak-bapak, itu orang-orang tu digelincirkan setan, tapi nya tidak bisa menjawab nanti tu. Siapa membuat sistem komputer KPU angko serupa iko, ditekan siko keluar kemari, tekan siko keluar ke siko. Ana membisi angkatinya membuat program itu setan, tapi nya nanti tidak bisa menyalakan setan. Ada yang kamu mengadu, saya nyoba angko amuhang je. Wah, itu nan karek palau je.
Ala dibawa untuk diwawancarai ke suatu TV yang tak mau datang. Sebab orang takut kena sekak orang senanya. Jadi setan ini programnya memang mengganggu kita. Jadi kalau ada ibu-ibu bapak badun sana perkara sawit, perkara wase, ndak berdoa sapo-sapo lekok sebulan 2 bulan. Hari ke puasa ko badamai lah balik. Lai tarang ada ibu kecil itu. Nah, yo. Itu untuk penjagoan lalu. Nah, jadi kita harus hidup menyambut Ramadan ini kan biasanya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu bersihkan hati kita. Banyak sekali ayatnya. Qad aflaha man zakkah. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jiwanya sudah bersih, dia menyambut bulan suci dengan ibadah suci. Siang dia puasa, malam qiyamul lail. Dan setelah itu baca Quran. Ada lagi suatu amal yang sangat besar pahalanya hanya di bulan Ramadan saja. Mau lihat di pasar kini ada orang dalam bungkui korma tiga. Ya kan? Ada bali gak 10 bungkui tiok sanjo, ada yang tang kamu sajikan. Ya kan? Tu aye gak sab cerek, tu gale gampe. Ambo yakin ada seorang nambah buku pak, jumpa buku dan dia siang tu. Tu ambo cari di padang itu pak. Ya kan? Abali gak 10 buku korban tiga tu. Anda ada gulo ustaz aji saya tu garam. Ada gulo kali baru ubah je tu. Cuma ubahnya antara manis je asin. Pinjam banyak garamnya. Tabah lidahnya. Seketik. Itu. Adi buat itu sanjo itu selama sebulan. Abarana pokoknya melaki rayo. Itu amal-amalan. Tapi itu harus kita kerjakan setelah hati kita bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak ada permusuhan. Kalau kita doakan orang-orang nan curang dalam pemilu kok, ya Allah tunjukilah mereka, kan tak salah doa awak tu dah. Babaliknya kana mana sadarnya balik ya Allah. Tu tugas awak perkara maukum itu ndak kerja awak. Banyaknya orang laknat lah orang tu ya Allah ndak. Tambah sehatnya Pak. Ada kawan Pak lah sakit lah dibawa ke Singapura tu ah. Nyo sehat dia Allah balik supaya nyo tambah jo rasanya. Ini apa ini? Atuh. Jadi ada orang sakit sehat, kemudian nyo taat bagamo sudah tu. Berarti Allah magiannya sehat untuk taat. Nyo sakit sehat bertambah mentiko nyo balik tu. Berarti Allah menyuruhnya menambah dosa. Sudah 7 siap pertama sekali kita bermaaf-maafan hari ke puasa ke ibu. Jo suami ibu dulu itu kawan yang paling dake. Suami isteri ko bu ananado di tubuh awak ndak Arab dicaliak dah. Apa itu nak suami isteri ko dakeknya. Senanado di tubuh suami boleh ibu caliak. Iya kan? Begitu jo suami, apa itu dakeknya. Artinya si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang lukolah pau keduanya. Suami istri itu ambil umpama awu jo tabiang sanda menyanda keduanya. Ba mangkot awu ndak runtuh ada tabiang. Ba mangkot tabiang ndak taban ada awu. Kalau dia teh rumah ba salah pihak sekatiduran sabanta sekalang ulu bak tiwang jo pungguang kabau. Kalau nyopai warale orang kini ba itu babawe baju papa mama. Serupa baju padusi ko lagi jual suaminya tu. Turun dah teo nopa tu bapak cium bau bini ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap je mah.
Acu itu dakeknya. Jadi kalau ibu, ya namanya kita bergaul suami istri itu kan sama aja ibu memasak. Bu, kalau ibu menggulai atau menggoreng, bab itu hendak jo sendok. Iyo, sapandai ibu membaituan bageso hendak sendok gojo kuali. Iyo, ba amang kau dikacau supaya samba kau jangan ngui sabalah. Sapandai-pandai awak madua balangkang sendok jo kuali. Itu suami istri. Tapi anang kadi jago, kuali jan pacah, sendok jan patah, samba jan tasera. Begitu berumah tangga. Andaikan itu ada sebelum Ramadan ini, besok selambat-lambatnya kita akan memulai tarwih pertama. Ibu minta maaf kau dah. Mungkin samba nambo gue selama kau kurang lama jadi udah. Atau ambo panik malam udah bakanda ambo ndak ambo. Dek panik badan maafan ambo hari kepuaso koyo dah. Ya kan? Kepetang ko kami reuni SMP dah. Pide ado kawan nan terlampau dake nanyo cium ambo dah. Maafkan sembo yo dah hari kepuaso. Ya kan? Diakui kesalahan tu. Dia tidak ada beban mental kita. Begitu juga bapak-bapak. Ya kan? Awak lah pensiun. Hari kepuasa besok. Ada ke istri ko diurui-urui tangannya. Bangku cuiko na udah kini. Awak kan tatap maaf-maafannya dah. Tapi ada kesalahan udah cik salamu ko alun udah akui lai. Kini ko udah lagai aku mati udah beko malam beko biarlah udah akui sekini lai. Apa tu dah? Kutiko dulu tu udah kan eselon 2 acok dinas keluar dapat SPJ. Udah tak ada bazina kan. Tak ada dah dia. Cuma udah nikah di Jambi cie. Lah peminantu udah keduanya sinan. Adinda kan tak kicuh di nantarang salamu ko ndak tahu. Ko hilang di nang kalam tu lah biasa. Alah dulu cucu dah sinan. Adinda kan tak tahu doh. Akini di hari kepuasa umbo lah gae maafkan ambo yo. Aku ada suami ibu menditu lihat Muhammadan. Kalau indak pandandam ibu tu. Anak kadi dandam mele nasi lah jadi bubu. Balanjoa indak yo kurang do rumah rancak oto ado kabun sawit nyobalian. Kalau ambo bersyukur ambo bini tu nyocela itu. Kalau ambo berusia, bab itu nam biasa awak senyo pelosoh seorang. Ya kan? Ini ada kawan nak mengantin awak cik. Ya tak? Jadi tidak ada dendam, tidak ada kesomat supaya puasa kita kafah. Lah sudah suami istri ya lai tetangga. Bu, awak bertetangga kadang-kadang ada jo tersinggung. Namanya orang badakean. Ya kan? Tapi itu bisa dihabiskan dengan maaf. Tersinggung tu memang kalau tersinggung di lidah lebih sakit dari tersinggung jo pisau. Bab itu Ustaz, kalau tersinggung jo pisau berdarah, jo betadin jo sehat jo. Tapi tersinggung jo lidah sari ubeknya. Mandanyui ke ubun-ubun menggaga kerangkaiati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Tapi akan habis kalau dengan kata-kata maaf. Maka bermaaf-maafanlah bertetangga. Sudah tu halai kaindu awak kaya awak. Kalau hidup je beliau, minta maaflah ke beliau hari kepuasa ke bapak ibu. Kalau lah ado apa orang gaik lihat dojo. Tapi lah lama tak berkunjung ke rumah beliau. Apa giri suat calik le. Kalau di rumah bini siapa taruh pak nak dicalik orang gaik. Turang semando masuk luka namanya. Sama je walui. Barang anak kagali dapat masuk luka nak bisa keluar le. Jadi orang tua itulah yang menjadikan kita seperti ini pak. Ambo jawaban saya lihat orang tua ambo dulu pak sampai ambo selesai di pesantren. Walaupun tak kuliah
Kuliah. Menurut apa kalau ndak sekolah pesantren bo, le kemungkinan bo jadi mubalik. Ndak tahu ambo seketek banyaknya nau saraf, ya kan? Fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis. Ndak mungkin. Siapa yang punya duit dulu? Ibu saya. Ya kan? Ayah saya dengan miskinnya. Miskin itu kalau di kampung ambo bansai bu. Di baso kampung ambo. Ada lah orangnya ingin lo bahasa Indonesia. Orang tua saya bangsat. Iko salah bahasa. Kalau bangsa itu bahasa Indonesianya miskin tak bangsat. Lo bangsat itu lain. Terakhir, Ustadz yang berceramah ini. Biasanya ibu dan bapak melihat di YouTube. Sekarang Ustadz ini berhadapan. Tentu saja dalam kalimat-kalimat penyampaian dakwah tadi, lidah waktu ndak donan sama Pak. Kalau bapak mendengar bagaimana dakwahnya Kiai Haji Zainuddin Hamzat rahimahullah. Nah, kocik nang kedua Pak. Awak biasa kalau orang mati, kalau laki-laki kan almarhum kecewa. Almarhumah, ternyata itu salah. Kalaulah almarhum yo almarhumah tu tandolah dirahmati Allah, pasti masuk surganya. Tapi kalau rahimahullah tu doa awak. Karena nyo ndak Nabi Zainuddin Hamzat, Ristawardi ndak Nabi, alun tantu dimasukkan Allah ke surga. Ya kan? Jadi kalau perempuan yang mati rahimahullah. Kalau laki-laki yang mati rahimahul, mudah-mudahan beliau dikasihi Allah. Dan almarhum almarhumah jadi baca. Ya kan? Rahimahullah, rahimahullah. Ya kan? Alun tantu lainnya diampunkan Allah. Kalau almarhum, itulah lah dirahmati Allah, lah diampunannya tu. Awak tak tahu lah. Yang berhak mengampunkan orang adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, dari tutur kata ambo, kalau ada tersinggung jamaah yang datang malam kini, karena mencari dari dakik kok. Di YouTube tu dakik yo pi gambar. Ya kan? Kalau kini kan nampak di ibu sadonya tu. Tapi boleh ambo bertanya cik sebelum kita selesai kaji kok. Boleh? Mana gagah ambo nan asli ko jadi YouTube. Alhamdulillah walaupun ambo nak percaya. Kan. Nan di YouTube tu nan pertama tu direkam kalau nak salah kami jo Pak Baswa itulah 2 tahun. Atau ambo 70 tu. Alah 2 tahun kini lah tambah lo 2 tahun. Tak mungkin gagah. Tapi ibu mengecek yang gagah tu ibu bapa halo. Sebab memang orang ko suka dipuji ibu. Coba ibu mentuan deh Ustaz. Ko Ustaz kini lah ganji bentuk Ustaz. Ko Ustaz tak kelamo ko dole. Zikir itu pasti orang tu ibu hatinya. Jadi walaupun ambo tak percaya dikecek gagah nan asli ko dari YouTube, tapi ibu jawab Pak bapa halo. Ya kan, menggembirakan hati orang itu disuruh Nabi, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang tu, jangannya ditakui-takui. Di ibu kalau mencari orang sakit gembira hatinya, lah merah muka balik, lah berseri balik, rajin makan ube yo. Jangan pemalih makan nak, boleh nak kuat tulang, boleh besok kamu saji balik. Atau jadi ube di orang sakit teman. Kau payah kasi nanti bawa di sini nak itu. Deh, mau jual capek dan kemari. Mencari kepala kau senang gadang. Mencek mata kau nak orang-orang, nak kalamu kau. Ya kan? Tambah parah sakitnya. Jadi menggembirakan orang itu suatu pahala. Bersedia enggak Bapak Ibu memaafkan saya kalau ada yang salah dan silap? Bapak Ibu, enggak ada yang salah, enggak ada yang silap untuk saya. Mudah-mudahan ya Allah, masukkanlah jamaah kami ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan dipertemukan kami di masjid ini saja ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Engkau seluruhnya nanti dalam surga ya Allah. Walaupun amal kami belum seberapa ya Allah,
Tapi jangan Engkau siksa kami dengan dosa kami. Ampunkan kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus ya Allah. Dan jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan anak yang salehah ya Allah. Sekarang kami masih hidup di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah, untuk dapat puasa Ramadan dengan kafah. Ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami. Kasihi beliau sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan masukkan beliau ke dalam surga Engkau ya Allah. Dan jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang selalu bahu membahu untuk kebaikan, bantu membantu untuk kebajikan. Bagi beliau-beliau yang memimpin kami ya Allah, yang tersesat selaku manusia kepada jalan yang salah, tunjuki beliau kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Dan jadikanlah tanah air kami ini tanah air yang aman, tenteram ya Allah. Masyarakatnya seia sekata membangun Indonesia yang kaya alamnya ini ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perselisihan, dan jadikanlah negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin faktubna ma'al muttaqin faktubna ma'as salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastabiqul khairat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.